Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurwahida dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3, Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah Asuhan Keperawatan Anak Leukemia Limfoblastik Akut. Baik, kita langsung saja lanjut ke bab 4 untuk pembahasan gambaran lokasi penelitian. Peneliti melakukan case review dari laporan asuhan keperawatan di Ruang Melati, RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, dan laporan karya tulis ilmiah di Rumah Kita Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Untuk pengkajian identitas, untuk identitas anak pertama, anak C, usia 8 tahun, tanggal lahir 28 Mei 2011, pendidikan SD dengan nomor register 8191XX. Masuk rumah sakit pada tanggal 17 April 2019 dan dikaji pada tanggal 18 April 2019. Telah didiagnosa medis leukemia limfoblastik akut. Untuk anak kedua, atas nama anak C, anak A, usia 7 tahun, tanggal lahir 12 April 2012, pendidikan SD, masuk rumah sakit pada tanggal 26 Maret 2019 dan dikaji pada tanggal 27 Maret 2019. Telah didiagnosa medis leukemia limfoblastik akut. Untuk diagnosa, pada anak 1 diangkat diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis. Yang kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan gangguan rasa nyaman. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Yang keempat, risiko infeksi berhubungan dengan penurunan sistem pertahanan tubuh. Untuk anak kedua, diangkat diagnosa risiko perdarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi. Yang kedua, risiko cedera ditandai dengan ketidaknormalan profil darah. Yang ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan menurunnya sistem pertahanan tubuh. Pembahasan untuk nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis. Di sini, hasil pengkajian pada pasien 1 didapatkan data klien mengeluh nyeri pada kaki. Kemudian, P pada saat kaki digerakkan, Q seperti ditimpa benda berat, R pada kaki kanan kiri, skala 4, time-nya hilang timbul. Pada pasien 1 diangkat diagnosa nyeri akut karena adanya data yang menunjang untuk diangkatnya diagnosa. Tapi pada pasien kedua tidak ada data yang menunjang untuk diangkatnya diagnosa nyeri akut. Pada 40% sampai 50% anak, terutama anak kecil, pincang karena nyeri yang dirasakan pada tulang atau artalgia. Disebabkan oleh infiltrasi leukemia periosteum tulang atau sendi atau perluasan rongga susun tulang oleh sel leukemia. Untuk intervensi dan implementasi pada pasien 1 dilakukan sesuai dengan panduan SIKI yang telah dirancang. Kemudian untuk evaluasi yang dilakukan selama 3 hari, didapatkan hasil data klien masih mengeluh nyeri di bagian kedua kaki saat kaki digerakkan, kemudian seperti ditusuk-tusuk di bagian sendi kaki dan tangan. Skala menurun yaitu 2 dengan nyeri hilang timbul. Klien terlihat lebih nyaman dan tidak meringis, kemudian masalah nyeri akut teratasi sebagian. Untuk pembahasan gangguan pola tidur berhubungan dengan gangguan rasa nyaman atau nyeri, hasil dari pengkajian pasien 1 didapatkan data ibu klien mengatakan anaknya sulit tidur. Pola tidur malam hanya 4-5 jam di malam hari, kemudian jarang tidur siang. Klien terlihat mengantuk di pagi hari dan terdapat lingkaran hitam di bawah mata. Kebutuhan tidur klien di bawah 10-13 jam. Berdasarkan penelitian oleh Linder pada tahun 2010, menemukan pola tidur yang terganggu pada anak-anak penderita kanker lazim terjadi hingga 40%. Sekitar 26-40% anak yang mendapatkan terapi kanker mengalami nyeri sedang sampai nyeri hebat. Anak mengalami nyeri menunjukkan masalah gangguan tidur. Menurut asumsi penulis, gangguan pola tidur pada klien disebabkan oleh nyeri yang kadang timbul pada malam hari, sehingga anak terbangun di malam hari dan tidak mendapatkan tidur yang adekuat. Intervensi dan implementasi dilakukan sesuai dengan SIKI 2018. Kemudian evaluasi yang dilakukan selama 3 hari, didapatkan hasil data dengan data subjektif. Ibu mengatakan anaknya memiliki durasi tidur 9 jam per hari, dengan tidur siang 2 jam dan frekuensi terbangun di malam hari karena gelisah sebanyak 3 kali. Nyeri skala 2 dan data objektifnya, klien terlihat lebih bersemangat dan mengalami penambahan durasi tidur sebanyak 2 jam dengan tidur siang selama 1 jam. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Hasil dari pengkajian pada pasien 1, didapatkan data klien mengalami kesulitan dalam berjalan. Klien tampak lemah, susah menjaga keseimbangan tubuhnya saat berdiri, dibantu saat melakukan aktivitas, dan kekuatan ototnya yang atas 55, ekstremitas bawah 33. Tampak lebih banyak di tempat tidur.
Pada pasien 1 diangkat diagnosa gangguan mobilitas fisik karena data pasien 1 menunjang untuk diangkatnya diagnosa tersebut. Sedangkan pada pasien 2 tidak ada data yang menunjang untuk diangkatnya diagnosa gangguan mobilitas fisik. Menurut Society 2015, obat kemoterapi tertentu dapat mempengaruhi kekuatan otot menjadi lemah, lelah, bahkan sakit. Menurut Nanda 2015, gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan pada pergerakan fisik tubuh satu atau lebih dari satu ekstremitas secara mandiri dan terarah. Menurut asumsi penulis, penurunan kekuatan otot terjadi karena infiltrasi sel kanker abnormal sehingga terjadinya penurunan kekuatan otot untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas berat maupun aktivitas ringan, sehingga diperlukan bantuan pemenuhan activity daily living. Intervensi dan implementasi yang dilakukan sesuai dengan SIKI 2018. Hasil evaluasi yang didapatkan setelah perawatan selama 3 hari pada klien, keluhan subjektif. Ibu mengatakan anaknya sulit berjalan. Kemudian untuk objektif, klien terlihat dibantu saat pergi ke toilet. Klien masih susah menjaga keseimbangan tubuh saat berdiri. Untuk tanda-tanda vital, nadi 110 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi sesuai dengan kriteria hasil. Ada masalah yang belum terpenuhi seperti kebutuhan aktivitas klien masih dibantu oleh orang tua. Risiko infeksi berhubungan dengan menurunnya sistem pertahanan tubuh. Hasil dari pengkajian pasien 1 dan pasien 2, didapatkan data pada pasien 1 telinga klien mengeluarkan cairan bening, kemudian leukosit 2200, sedangkan pada pasien 2 didapat hasil jumlah leukosit 900. Ibu dari pasien 2 mengatakan bahwa terdapat bintik-bintik merah disertai gatal di tangan dan kakinya. Ibu juga mengatakan bahwa klien sering menggaruk pada bagian tubuh yang gatal sehingga sering lecet dan mengeluarkan darah. Berdasarkan data di atas, diangkat diagnosa resiko infeksi berhubungan dengan menurunnya sistem pertahanan tubuh. Menurut Niketut dan Agus 2017, dijelaskan tanda dan gejala dari akut limfoblastik leukemia. Jika jumlah leukosit kurang dari normal, maka secara otomatis akan menurunkan daya tahan tubuh karena leukosit yang berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh tidak dapat bekerja secara normal. Menurut asumsi penulis, leukosit yang menurun karena adanya sel-sel kanker yang merusak fungsi sumsum tulang bagian belakang menyebabkan sel darah putih dihasilkan tidak matang dan jumlahnya di bawah normal. Intervensi dan implementasi dilakukan sesuai dengan panduan SIKI 2018. Hasil evaluasi selama 3 hari, yaitu pasien 1 terdapat luka bagian genang telinga, kemerahan, dan mengeluarkan cairan bening. Leukosit 2200, masalah risiko infeksi belum teratasi sesuai dengan kriteria hasil. Jumlah leukosit belum dalam batas normal. Pada pasien 2, leukosit belum dalam batas normal, masih terdapat bintik-bintik merah disertai gatal tangan dan kakinya. Resiko cedera ditandai dengan ketidaknormalan profil darah. Hasil dari data pengkajian pada pasien 2, didapatkan ibu klien mengatakan bahwa anaknya mudah lelah dan pada pemeriksaan mata konjungtiva anemis. Anak A memiliki jumlah hemoglobin 8,1 gram per desiliter. Diagnosa risiko cedera tidak diangkat pada klien 1 karena tidak ada data yang menunjang. Berdasarkan data di atas, didapatkan diagnosa risiko cedera berhubungan dengan profil darah yang abnormal. Jika jumlah hemoglobin tidak cukup, maka akan mudah terjadi pucat, mudah lelah, kadang-kadang sesak nafas, ditemukan oleh Niketut dan Agus 2017. Berdasarkan asumsi penulis, anak berisiko cedera dikarenakan menurunnya jumlah hemoglobin, sehingga menyebabkan anak mudah lelah dan terganggu aktivitas kesehariannya, menyebabkan risiko cedera pada anak jika tidak dipantau dengan baik. Intervensi dan implementasi dilakukan sesuai dengan panduan SIKI 2018. Evaluasi hasil dari 3 hari perawatan, tidak terjadi cedera dan tidak ada perdarahan. Masalah risiko cedera teratasi. Risiko perdarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi atau trombositopenia. Hasil dari pengkajian pasien 2 didapatkan data, ibu anak A mengatakan bahwa anaknya ketika menggosok gigi terlalu keras sehingga gusi klien sering keluar darah. Anak A memiliki jumlah trombosit 75.000. Berdasarkan data di atas diangkat diagnosa resiko perdarahan. Menurut Niketut dan Agus 2017, dijelaskan tanda dan gejala dari akut limfoblastik leukemia pada umumnya yaitu perdarahan, anemia, demam, dan mudah infeksi, nyeri pada tulang atau sendi, dan kadang-kadang menyebabkan pincang, pembekakan kelenjar getah bening.
Menurut asumsi penulis, risiko perdarahan akan selalu ada selama anak tidak mengerti cara menyikat gigi yang baik dan benar dan terlalu keras. Intervensi dan implementasi dilakukan sesuai dengan panduan SIKI 2018. Hasil evaluasi yang didapatkan setelah perawatan selama 3 hari pada pasien 2, yaitu tidak ada perdarahan pada gusi, klien mengerti cara menggosok gigi dengan benar dan menggunakan sikat gigi yang lembut. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Hasil pengkajian, pada umumnya kedua klien merasakan keluhan yang berbeda-beda. Hasil pengkajian klien 1, klien mengeluh nyeri di bagian kaki, ibu mengatakan anaknya sulit tidur, pola tidur malam hanya 4-5 jam di malam hari, jarang tidur siang, kemudian klien terlihat mengantuk di pagi hari, mengalami kesulitan dalam berjalan, klien tampak lemah, susah menjaga keseimbangan tubuhnya saat berdiri, sedangkan pada klien 2, ibu mengatakan anaknya mudah lelah, terdapat bintik-bintik merah di tangan dan kakinya, disertai gatal-gatal dan ada darah yang keluar pada kaki kiri klien. Trombosit 75.000, hemoglobin 8,1 gram per desiliter, leukosit 900 dan konjungtiva anemis. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul pada klien berbeda-beda, namun ada satu diagnosa yang sama, yaitu diagnosa risiko infeksi ditandai dengan menurunnya sistem pertahanan tubuh. Untuk diagnosa yang berbeda, pasien 1 muncul diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis, gangguan pada pola tidur, berhubungan dengan gangguan rasa nyaman, dan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Dan pada pasien 2 muncul diagnosa risiko perdarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi, dan risiko cedera ditandai dengan ketidaknormalan profil darah. Hasil yang diperoleh dari intervensi disesuaikan dengan rencana keperawatan menurut SIKI 2018 yang telah penulis susun. Kemudian implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana keperawatan yang telah penulis susun. Implementasi dilakukan selama 3 hari. Kemudian hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua kasus dilakukan selama 3 hari perawatan oleh penulis. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada klien 1, yaitu diagnosa nyeri akut teratasi sebagian, masalah gangguan pola tidur teratasi sebagian, masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi, sedangkan pada klien 2, risiko perdarahan teratasi, risiko cedera teratasi. Dan untuk diagnosa risiko infeksi pada klien 1 belum teratasi, dan pada klien 2, risiko infeksi teratasi sebagian. Saran. Untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada klien dengan leukemia limfoblastik akut diperlukan adanya suatu perubahan dan perbaikan, di antaranya 1. Bagi peneliti, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi bahan pembanding pada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada klien leukemia limfoblastik akut. 2. Bagi perkembangan ilmu keperawatan, dalam mengembangkan ilmu keperawatan, diharapkan dapat menambah keluasan ilmu keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan leukemia limfoblastik akut, dan juga memacu pada peneliti selanjutnya dan menjadi bahan pembandingan dalam melakukan penelitian pada klien dengan leukemia limfoblastik akut. Itulah hasil dari presentasi saya mengenai karya tulis ilmiah asuhan keperawatan anak leukemia limfoblastik akut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.